Oke, perkenalkan nama saya Dovaria Pangestu. Saya dari Prodi D3 Fisioterapi. NIM saya P27 2260240012. Ini NIM saya. Jadi saya akan menjelaskan video terkait bagian-bagian tulang yang ada di dada. Simak video selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian yang ada dalam tulang dada atau bisa disebut sternum. Bagian sternum tersendiri terbagi menjadi 4 bagian tulang, yakni tulang manubrium, corpus, badan atau gladiol, dan yang terakhir processus xiphoideus. Selanjutnya masuk pada bagian tulang yang pertama, yakni tulang manubrium. Tulang manubrium ini terlihat berbentuk seperti pegangan. Tulang ini terletak di bagian depan dada dan berfungsi sebagai titik pertemuan untuk beberapa tulang rusuk dan tulang lainnya, seperti clavicula. Manubrium memiliki beberapa fitur penting, termasuk yang pertama, titik pelekatan. Manubrium menjadi tempat pelekatan untuk tulang rusuk pertama dan sebagian dari tulang rusuk kedua. Yang kedua, fossa. Terdapat fossa atau lekukan di manubrium yang berfungsi sebagai tempat pelekatan untuk ligamen dan otot. Yang ketiga adalah bentuk. Secara umum, manubrium memiliki bentuk segitiga terbalik dan lebih lebar di bagian atas dibandingkan dengan bagian bawahnya. Manubrium juga berperan penting dalam melindungi organ-organ vital di dalam dada seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya yang kedua adalah tulang korpus. Tulang korpus adalah bagian tengah dari sternum yang terletak di antara manubrium atau bagian atas dan processus xiphoideus bagian bawah. Korpus sendiri memiliki beberapa karakteristik penting, yakni yang pertama struktur. Korpus sternum berbentuk datar dan memanjang, terdiri dari beberapa segmen yang disebut sternal rib atau tulang rusuk yang terhubung langsung. Yang kedua, perlekatan tulang rusuk. Korpus sternum menjadi tempat perlekatan untuk tulang rusuk kedua hingga ketujuh. Ini membantu membentuk dinding anterior dari rongga dada. Yang ketiga adalah fungsi. Korpus sternum berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam dada seperti jantung dan paru-paru, serta memberikan stabilitas pada dada. Yang keempat, komposisi. Korpus sternum terbuat dari jaringan tulang yang pada dasarnya bersifat padat dan kuat, yang memungkinkan untuk menahan tekanan dan memberikan dukungan struktural. Secara keseluruhan, korpus memainkan peran penting dalam struktur dan fungsi sistem pernapasan serta perlindungan organ-organ vital dalam rongga dada. Selanjutnya, yang ketiga adalah tulang badan atau gladiol. Badan atau gladiol adalah bagian sternum terpanjang. Badan ini berbentuk datar dan dianggap hanya memiliki permukaan depan dan belakang saja. Badan ini berbentuk datar di bagian depan, mengarah ke atas dan ke depan, dan ditandai oleh 3 tonjolan melintang yang melintasi tulang di seberang depresi artikular ketiga, keempat, dan kelima. Otot pectoralis mayor juga menempel padanya. Di kedua sisi, terlihat pada persimpangan bagian ketiga dan keempat, badan ini kadang-kadang terlihat sebuah lubang dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Jika dilihat dari permukaan posterior, maka akan terlihat sedikit cekung, juga ditandai oleh 3 garis melintang. Baik, untuk selanjutnya atau bagian yang terakhir adalah processus xiphoideus. Processus xiphoideus adalah bagian paling bawah dari tulang dada yang memiliki bentuk seperti pisau atau segitiga. Ini merupakan struktur kecil dan tipis yang berfungsi sebagai titik pelekatan untuk otot-otot dan ligamen, serta berperan penting dalam perlindungan organ-organ yang ada di dalam rongga dada. Pada sebagian orang, processus xiphoideus bisa terasa lebih menonjol atau memiliki bentuk yang berbeda-beda atau bervariasi. The good life.